Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa sudah ikhlas tapi hatimu masih gelisah? Pernahkah kau berdoa dengan sepenuh air mata, namun di dalamnya masih tersisa harapan agar keinginanmu dikabulkan? Mungkin tanpa sadar, kita belum benar-benar hilang dalam cintanya. Ada rahasia yang disembunyikan Allah di balik kata ikhlas. Sebuah rahasia yang hanya bisa ditemukan oleh hati yang berani melepaskan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Hari ini, mari kita menyelam ke kedalaman cinta itu. Menyelam hingga tak ada lagi aku yang mencintai, kecuali Allah yang mencintai melalui diri ini. Inilah rahasia ikhlas tertinggi, menghilang dalam cintanya. Bab 1, Gerbang Keikhlasan. Saat segalanya menjadi hampa kecuali Dia. Dalam perjalanan ruhani yang sunyi, ada satu gerbang yang tak setiap jiwa mampu memasukinya. Gerbang keikhlasan. Di sanalah segala sesuatu yang tampak indah di dunia mulai kehilangan warnanya. Dan segala bentuk pujian atau celaan tak lagi memiliki daya untuk menggerakkan hati. Di titik itu, seorang hamba mulai menyadari bahwa selama ini ia hidup di antara bayangan. Bayangan yang tampak nyata, namun sejatinya hanyalah cermin dari kehendaknya. Maka ketika hati mulai bertanya, untuk siapa aku berbuat? Maka sesungguhnya itulah panggilan dari langit untuk memurnikan cinta. Karena ikhlas bukan sekadar tidak ria, tapi lenyapnya aku dalam kehendak Dia. Ikhlas bukan berarti tidak terlihat, tapi tak lagi merasa perlu terlihat. Ia adalah keadaan di mana segala amal menjadi rahasia antara hamba dan Rabb-Nya. Bahkan dirinya sendiri tak lagi mengingat amal yang telah ia lakukan. Seperti embun di ujung daun yang menguap sebelum matahari menyapanya, begitu pula amal ikhlas. Ia hilang sebelum sempat disadari. Disitulah keindahan tersembunyi, ketika seseorang berbuat kebaikan tanpa rasa memiliki. Ia tidak lagi berkata, aku telah memberi, karena baginya, yang memberi hanyalah Allah melalui dirinya. Hamba hanyalah jalan, bukan tujuan, alat, bukan sumber, cermin, bukan cahaya. Maka ketika kesadaran itu menembus dada, segala kebanggaan pun runtuh, dan yang tersisa hanyalah ketenangan tanpa nama. Namun jalan menuju keikhlasan sejati adalah jalan yang sunyi dan menakutkan. Karena di sana, ego akan berteriak, menuntut diakui, memohon agar amalnya dihargai, agar dirinya tetap terasa berarti. Tapi Sang Kekasih Allah justru menguji dengan cara yang halus. Ia sembunyikan makna dalam kesepian, ia sisipkan pelajaran dalam penghinaan, dan ia titipkan cinta dalam kehilangan. Hanya hati yang telah lebur dalam cinta ilahi, yang mampu melihat rahmat di balik cobaan. Sebab bagi mereka yang masih terikat pada aku, cobaan adalah bencana. Namun bagi yang telah fana dalam Dia, cobaan adalah panggilan untuk lebih dalam mengenal kasih-Nya. Keikhlasan sejati bukan hasil dari latihan akal, melainkan buah dari kehancuran ego. Ia lahir ketika seseorang telah letih membela dirinya sendiri. Saat semua pembenaran runtuh, saat segala kebanggaan kehilangan makna, barulah cahaya keikhlasan menyapa dengan lembut. Dan ketika hati itu bersih, sekecil apapun amalnya, akan terasa begitu dalam. Bukan karena besar di mata manusia, tapi karena murni di hadapan Allah. Hati yang ikhlas tidak lagi menilai besar kecilnya amal, karena ia hanya melihat kepada siapa amal itu dipersembahkan. Dan ketika persembahan itu hanya kepada Dia, tak ada lagi ukuran, tak ada lagi hitungan, tak ada lagi pamrih. Maka rahasia ikhlas bukanlah pada seberapa banyak engkau beramal, tapi seberapa dalam engkau hilang dalam amalmu. Ketika tangan memberi, namun hati merasa tidak sedang memberi. Ketika lidah berzikir, namun jiwa merasa tidak sedang berzikir. Ketika engkau mencintai, namun tak merasa sedang mencintai, di sanalah letak lenyapnya diri dalam Dia. Inilah puncak keindahan spiritual. Ketika hamba tidak lagi menjadi pusat, dan hanya Allah yang tinggal di singgasana kesadaran. Saat itu, dunia menjadi panggung cinta yang sunyi, dan setiap napas adalah doa tanpa kata. Itulah gerbang pertama menuju rahasia ikhlas tertinggi, saat engkau menghilang agar yang tampak hanyalah Dia. Bab 2, lenyapnya aku, jalan sunyi menuju cinta yang murni. Dalam perjalanan menuju makna ikhlas, setiap hamba akan sampai pada satu momen yang menggetarkan, ketika ia mulai menyadari
bahwa seluruh kehidupannya hanyalah bayangan dari kehendak Allah. Di titik itu kata aku perlahan kehilangan maknanya. Apa yang dulu terasa milik, kini terasa hanya titipan. Apa yang dulu terasa hasil jerih payah, kini tampak sebagai anugerah yang tidak pernah ia kendalikan. Hati menjadi saksi dari rahasia besar, bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izinnya. Maka lenyaplah kebanggaan, runtuhlah dinding keakuan yang selama ini menghalangi cahaya makrifat. Di sanalah awal fana, bukan hilangnya wujud, tapi hilangnya rasa memiliki wujud. Saat aku mulai larut, yang tersisa hanyalah kesadaran akan cinta yang meliputi segala sesuatu. Namun perjalanan menuju lenyapnya aku bukanlah tanpa luka. Ego akan berontak dengan segala cara. Ia akan menuntut pengakuan, mencari penghargaan, bahkan dari amal yang tampak suci. Ia ingin tetap hidup, ingin tetap disebut, ingin tetap ada. Tapi jalan makrifat adalah jalan pemurnian, dan pemurnian selalu disertai penghilangan. Allah dengan kasih-Nya akan memisahkanmu dari segala yang kau sandari. Satu persatu, penopangmu akan diambil, agar kau tahu siapa sebenarnya yang menopangmu. Engkau akan merasa kehilangan, tapi sejatinya itulah proses menemukan. Sebab yang kau sangka hilang hanyalah yang tak pernah kekal, dan yang tetap ada hanyalah Dia yang selalu dekat, bahkan ketika dunia menjauh. Lenyapnya aku bukan berarti berhenti berbuat, justru disitulah amal menemukan maknanya yang sejati. Ketika engkau berbuat bukan karena merasa mampu, tapi karena merasa digerakkan. Seperti daun yang menari karena angin, bukan karena kehendaknya sendiri. Hamba yang telah mengenal makna ini akan beramal tanpa pamrih, berbuat tanpa perhitungan, memberi tanpa merasa kehilangan. Karena ia tahu semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka setiap amal menjadi bentuk penghambaan, bukan pembuktian, menjadi persembahan, bukan pencapaian. Ia bekerja, tapi yang bekerja adalah Allah melalui dirinya. Ia mencintai, tapi yang mencintai adalah Allah melalui hatinya. Dan pada saat kesadaran itu benar-benar meresap ke dalam jiwa, hidup menjadi sangat sederhana, tapi begitu dalam. Tidak ada lagi sesuatu yang perlu dibuktikan, tidak ada lagi yang harus dimenangkan. Ia hanya ingin menjadi jalan bagi kehendaknya mengalir di dunia ini. Ketika cinta Allah sudah menempati seluruh ruang hati, dunia tak lagi tampak sebagai ancaman, tapi sebagai ladang zikir. Setiap kejadian adalah tanda, setiap pertemuan adalah pesan, setiap kehilangan adalah panggilan untuk kembali pulang. Dalam keheningan batin itu, seorang hamba tidak lagi sibuk memperjuangkan kehendaknya sendiri, tapi larut dalam arus kehendak Sang Pencipta. Maka inilah rahasia besar yang jarang disadari. Semakin engkau mencoba mempertahankan akumu, semakin engkau jauh dari Dia. Tapi ketika engkau berani melepaskannya, engkau justru menemukan segalanya. Karena yang hilang hanyalah dirimu yang semu, dan yang kau temukan adalah dirinya yang hakiki. Inilah lenyapnya aku, fana yang penuh cahaya. Saat cinta tak lagi menuntut, saat doa tak lagi meminta, saat amal tak lagi dihitung, dan yang tersisa hanyalah kerinduan untuk tenggelam lebih dalam di samudera kasih-Nya. Di titik itu, engkau tidak lagi mencari Tuhan, karena engkau telah larut di dalamnya. Bab 3. Cermin keheningan. Saat hati menatap wajahnya dalam diri sendiri. Ada saat di mana seorang pencari berhenti berlari, bukan karena lelah, tetapi karena ia menyadari bahwa yang ia cari tidak pernah jauh darinya. Setelah sekian lama menempuh jalan panjang, penuh doa, tangis dan harapan, tiba-tiba ia mendapati bahwa seluruh pencarian itu bermuara pada satu titik, hatinya sendiri. Di sanalah Allah bersemayam, di sanalah cinta pertama kali bergetar, di sanalah segala rahasia disembunyikan. Namun hati yang dimaksud bukan sekadar segumpal daging yang berdenyut, melainkan ruang kesadaran yang halus, tempat cahaya ilahi memantul. Dan ketika cermin hati itu dibersihkan dari debu kesombongan, iri dan keinginan dunia, maka yang tampak bukan lagi wajah diri, melainkan wajahnya yang maha indah. Saat itulah hamba menyadari, seluruh perjalanan bukan untuk menemukan Tuhan di luar, melainkan untuk menyingkap tabir di dalam. Namun betapa sulitnya menjaga cermin hati agar tetap jernih.
Dunia ini bagai angin yang terus-menerus membawa debu. Debu cinta dunia, debu hasrat, debu pengakuan. Setiap kali kita menoleh kepada selainnya, sedikit demi sedikit cermin itu mulai buram. Cahaya yang dulu terang kini tampak redup, dan suara ilahi yang dulu lembut kini nyaris tak terdengar. Maka dibutuhkan keberanian untuk terus membersihkan hati dari segala selain Allah. Ini bukan perkara mudah, karena terkadang yang paling sulit dilepaskan bukanlah dosa, melainkan kebaikan yang dibungkus keakuan. Seseorang bisa saja berzikir dengan lidah, tapi hatinya masih sibuk ingin dipuji karena mampu berzikir. Disitulah ujian para pencari sejati, bagaimana beramal tanpa menyisakan rasa memiliki amal itu. Dalam kesunyian, Allah mendidik hati dengan cara yang lembut namun dalam. Ia menciptakan sepi bukan untuk menyiksa, tapi untuk mengajar. Sebab hanya dalam diam, gema kehadirannya terdengar begitu jelas. Dalam sunyi itulah hamba belajar bahwa zikir sejati bukan sekadar lafaz, tapi kesadaran yang terus hidup bahkan tanpa kata. Saat hati mulai mengenal zikir semacam ini, seluruh dunia menjadi tempat perjumpaan. Langit dan bumi, siang dan malam, tawa dan tangis, semuanya menjadi ayat-ayat yang berbicara tentangnya. Maka orang yang telah melihat dengan mata hati yang jernih akan menemukan Allah dimanapun ia memandang. Karena setiap yang wujud adalah cermin dari keberadaannya. Namun cermin hati tidak akan pernah benar-benar bersinar jika masih ada yang disembunyikan di dalamnya. Segala dendam, penyesalan, dan luka lama adalah kabut yang menutupi cahaya. Maka seorang salik, penempuh jalan makrifat, harus berani menatap ke dalam diri, menembus lapisan gelap yang ia hindari selama ini. Disitulah pertarungan batin sejati dimulai, bukan melawan dunia luar, tapi melawan bayangan dalam dirinya sendiri. Dan ketika ia berani jujur menatap bayangan itu tanpa takut, ia akan melihat bahwa semua kegelapan sejatinya hanyalah ketiadaan cahaya. Maka cukup hadirkan Allah dan gelap pun sirna. Tidak ada yang harus dilawan, cukup diterangi. Tidak ada yang harus dihapus, cukup disadari. Dan ketika kesadaran itu sempurna, hati menjadi sebening air yang memantulkan langit. Ia tidak lagi menolak, tidak lagi memilih, tidak lagi mengklaim. Ia hanya menjadi saksi dari keindahan yang terus mengalir. Cermin itu kini telah kembali jernih, dan di dalam pantulannya, hamba melihat wajahnya di setiap wujud. Ia sadar dirinya hanyalah bayangan di permukaan air, sementara sumber cahaya itu tetap abadi di atas sana. Maka ia pun tersenyum dalam diam, sebab rahasia terbesar akhirnya terbuka. Ternyata Allah tidak pernah jauh, hanya kita yang menutupinya dengan diri kita sendiri. Bab 4. Rahasia kehilangan. Saat Allah mengambil agar engkau dapat melihat, ada waktu di mana hidup terasa runtuh. Segala yang dulu kita genggam satu persatu terlepas dari tangan. Orang-orang pergi, harapan pudar, impian hancur seperti debu ditiup angin. Dalam kesedihan itu, banyak yang bertanya, mengapa Allah mengambil? Namun di balik setiap kehilangan, selalu ada rahasia cinta yang tersembunyi. Allah tidak pernah mengambil tanpa maksud, Ia tidak pernah menjauh tanpa makna. Kehilangan adalah bahasa halus dari kasih-Nya. Caranya mengajari kita untuk kembali menatap kepadanya, bukan kepada apa yang pernah kita miliki. Sebab terlalu sering kita mencintai pemberian lebih dari pemberi, dan Allah dengan kelembutan yang tak terjangkau akal, menyingkirkan tirai itu agar pandangan kita kembali lurus kepada sumber cinta yang sejati. Ketika hati yang rapuh itu bergetar oleh kehilangan, sesungguhnya itulah tanda bahwa Allah sedang mengetuk pintu kesadaran kita. Ia ingin menunjukkan bahwa tiada yang benar-benar kekal kecuali Dia. Dunia hanyalah tempat persinggahan, dan segala yang ada di dalamnya hanyalah cermin dari cintanya yang sementara. Maka saat sesuatu diambil, jangan tergesa mengeluh, sebab bisa jadi itulah caranya membersihkan hatimu dari sesuatu yang telah kau jadikan berhala. Betapa sering kita mencintai sesuatu hingga lupa bahwa cinta sejati hanya miliknya. Dan ketika cinta itu berlebihan, Allah menyeimbangkan dengan mengambil, bukan untuk menghancurkanmu, tapi agar engkau belajar mencintai tanpa memiliki. Dalam pandangan para arif, kehilangan bukan akhir, tapi pintu menuju pengenalan yang lebih dalam. Mereka tahu bahwa setiap rasa sakit adalah bentuk tarbiyah ruhani, pendidikan jiwa.
Allah mengajar dengan cara yang tak tertulis, dengan peristiwa yang tampak pahit tapi berbuah manis di kemudian hari. Ia mencabut sesuatu dari genggamanmu, agar tanganmu kosong untuk menerima yang lebih tinggi. Ia memalingkanmu dari manusia, agar engkau menatap wajahnya tanpa gangguan. Ia menyingkirkan sandaran-sandaran dunia, agar engkau berdiri di atas sandaran yang abadi, tauhid. Maka jangan takut kehilangan, karena sejatinya engkau tidak kehilangan apapun. Engkau hanya sedang dikembalikan kepada asalmu. Ketika hati mulai memahami rahasia ini, tangis perlahan berubah menjadi ketenangan. Tidak ada lagi pertanyaan, mengapa aku? Karena yang tersisa hanyalah bisikan lembut, engkaulah yang memilihku untuk mengenalmu. Itulah puncak makrifat dalam kehilangan. Ketika hamba mampu melihat kasih di balik ujian, bukan sekadar ujian di balik kasih. Saat itulah air mata menjadi doa dan kesedihan berubah menjadi zikir. Allah menghapus sesuatu dari hidupmu agar engkau dapat membaca makna yang lebih tinggi, bahwa segalanya miliknya dan hanya Dia yang tak pernah meninggalkan. Maka setiap kehilangan sejatinya adalah panggilan untuk pulang, dan setiap air mata adalah jembatan untuk mendekat. Dan ketika engkau telah sampai di titik itu, titik di mana kehilangan tidak lagi menakutkan, karena engkau tahu bahwa setiap yang pergi hanyalah bayangan sementara, maka hatimu akan memasuki ruang yang baru, ruang keikhlasan tertinggi. Di sana, engkau tidak lagi berdoa agar Allah memberi atau mengambil, tapi agar Allah menempatkan hatimu dimanapun Ia kehendaki, dan engkau ridha. Inilah kebebasan spiritual sejati, ketika engkau tidak lagi takut kehilangan, karena engkau telah menemukannya. Dan jika Allah telah menjadi milikmu, maka apa lagi yang bisa hilang darimu? Bab 5. Cinta tanpa syarat. Menjadi bayangan dari cahayanya. Ada cinta yang tumbuh karena harapan, ada cinta yang lahir karena balasan, dan ada cinta yang hadir tanpa alasan. Cinta yang tidak meminta, tidak menuntut, dan tidak berharap apapun selain Dia. Inilah cinta tertinggi, cinta tanpa syarat. Cinta yang tidak mengenal aku mencintaimu karena, sebab di dalamnya sudah tidak ada lagi aku. Yang tersisa hanyalah Dia yang mencintai melalui dirimu. Cinta semacam ini bukan milik manusia biasa. Ia lahir dari jiwa yang telah hancur oleh ujian, lalu disusun kembali oleh tangan kasih Tuhan. Ia tidak bisa dipelajari dengan buku, tidak bisa dihafal lewat lisan, melainkan tumbuh perlahan di dalam hati yang telah luluh oleh keikhlasan. Saat cinta itu muncul, dunia seakan kehilangan bentuknya, sebab segala sesuatu menjadi tanda darinya. Tidak ada lagi yang buruk, tidak ada lagi yang sia-sia, semuanya adalah jalan untuk mengenal cintanya. Cinta tanpa syarat adalah keadaan di mana engkau mencintai Allah, bukan karena surga yang dijanjikan, bukan karena takut pada neraka, tapi semata karena Dia layak dicintai. Seperti matahari yang memberi cahaya tanpa memilih kepada siapa ia bersinar. Seperti air yang mengalir tanpa bertanya untuk siapa ia menyejukkan. Begitu pula hati yang telah mengenal cinta ilahi. Ia mencintai tanpa pamrih. Ia berbuat kebaikan tanpa menunggu ucapan terima kasih. Ia mendoakan tanpa diketahui. Ia memaafkan bahkan sebelum diminta. Karena di dalam dirinya sudah tidak ada ruang untuk dendam. Yang tersisa hanyalah kasih yang meliputi segala sesuatu. Hati semacam ini telah menjadi bayangan dari cahaya Allah. Lembut tapi kuat, diam tapi hidup, fana tapi bercahaya. Namun cinta seperti ini tidak tumbuh di tanah yang subur, melainkan di tanah gersang ujian. Allah akan menanam benih cinta di tengah luka. Ia akan menguji dengan penolakan, kekecewaan, bahkan pengkhianatan. Bukan karena Ia ingin menyakitimu, tapi karena Ia ingin mengosongkan ruang hatimu dari segala cinta palsu. Ketika semua tempat bersandar hancur, barulah engkau akan tahu bahwa satu-satunya tempat berlindung hanyalah Dia. Maka jangan takut pada luka, karena di sanalah cinta sejati tumbuh. Luka adalah tempat Allah masuk ketika pintu lain tertutup. Dan cinta tanpa syarat adalah bunga yang mekar dari luka yang ikhlas. Cinta sejati tidak pernah menolak perintah, tidak pernah menghitung pengorbanan, dan tidak pernah mempersoalkan hasil. Ia hanya ingin memberi, sebab memberi adalah sifat alamiah cinta.
Maka seorang hamba yang telah merasakan cinta semacam ini akan beramal bukan karena perintah, melainkan karena kerinduan. Ia salat bukan karena kewajiban, tapi karena ingin berbicara dengan kekasihnya. Ia bersabar bukan karena terpaksa, tapi karena tahu bahwa setiap ujian adalah cara Allah memeluknya lebih erat. Dalam cinta seperti ini, ibadah bukan lagi beban, tapi kenikmatan. Doa bukan lagi permintaan, tapi percakapan. Dan hidup bukan lagi perjalanan mencari Tuhan, tapi perjalanan menyadari bahwa Tuhan selalu bersamanya. Ketika cinta tanpa syarat telah menempati seluruh hati, maka hamba akan menjadi bayangan dari cahayanya. Ia tidak lagi memiliki kehendak sendiri, karena yang ia inginkan hanyalah apa yang Allah kehendaki. Ia berjalan di dunia, tapi hatinya di langit. Ia berbicara dengan lembut, karena yang keluar dari lisannya hanyalah pantulan dari kasih Allah. Ia mencintai semua makhluk tanpa batas, sebab di setiap wajah ia melihat bayangan Sang Kekasih. Maka cinta tanpa syarat bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari keberadaan yang baru. Keberadaan di mana engkau tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri, tapi untuk menjadi saluran kasih-Nya yang tak pernah kering. Dan saat itulah dunia akan terasa damai, karena engkau tidak lagi mencari cinta. Engkau telah menjadi cinta itu sendiri. Bab 6. Titik fana, saat diri meleleh dalam keberadaannya. Ada satu tahap dalam perjalanan ruhani yang tak bisa dijelaskan dengan kata, hanya bisa dirasakan oleh hati yang benar-benar hancur dalam kerinduan. Itulah titik fana. Fana bukan sekadar hilangnya kesadaran dunia, bukan pula kehilangan arah atau akal, tapi lenyapnya kesadaran tentang aku di hadapan kesadaran tentang Dia. Ia bukan kehilangan wujud, melainkan kehilangan rasa memiliki wujud. Segala sesuatu yang dulu dianggap aku yang berbuat, aku yang merasa, aku yang ingin, tiba-tiba meleleh seperti lilin di hadapan matahari cinta ilahi. Dalam fana, seseorang tidak lagi merasa ada jarak antara dirinya dan Tuhannya, karena jarak itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh ego. Ketika ego lenyap, yang tersisa hanyalah Allah yang selalu ada, yang tidak pernah pergi. Titik fana adalah pertemuan antara kehancuran dan kedamaian. Saat segala sandaran hancur, hati justru menemukan sandaran sejati. Saat segala daya lepas, justru kekuatan ilahi mengalir tanpa batas. Di sana, doa tidak lagi diucapkan, karena seluruh keberadaan menjadi doa itu sendiri. Hamba tidak lagi meminta, karena ia telah menjadi bagian dari kehendak yang lebih besar. Ia tidak lagi mencari Tuhan, karena ia sadar bahwa dirinya telah menjadi cermin dari kehadirannya. Dalam fana, tidak ada perasaan aku mencintai Allah, karena yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu dalam cinta yang tidak terpisahkan. Ia seperti tetes air yang jatuh ke laut, kehilangan bentuknya, tapi menemukan hakikatnya. Namun untuk sampai ke titik fana, seseorang harus rela dibakar oleh api tajamnya ujian. Allah tidak akan mengizinkan seorang hamba larut dalamnya sebelum ego benar-benar hancur. Maka jangan heran jika semakin dalam engkau berjalan, semakin keras pula cobaan yang datang. Bukan karena Allah membencimu, tapi karena Ia mencintaimu terlalu dalam untuk membiarkanmu terjebak dalam keakuan. Fana adalah anugerah, tapi juga pengorbanan tertinggi. Engkau harus menyerahkan bukan hanya dunia, tapi juga rasa memiliki amal, pahala, bahkan rasa suci itu sendiri. Di titik ini, tidak ada lagi ruang untuk aku yang baik atau aku yang berdosa, karena keduanya adalah bayangan dari rasa memiliki diri. Yang tersisa hanyalah Dia, tanpa nama, tanpa bentuk, tanpa jarak. Ketika fana mulai terasa, dunia tampak seperti bayangan yang menari dalam cahaya. Engkau masih melihat, tapi yang terlihat bukan lagi dunia sebagaimana dulu. Segala sesuatu menjadi tanda, bukan tujuan. Tidak ada lagi keinginan untuk mengubah takdir, karena engkau telah larut di dalamnya. Hati menjadi seperti cermin yang memantulkan tanpa melekat, mencintai tanpa mengikat, menerima tanpa menilai. Dalam keadaan ini, keheningan bukan sekadar diam, ia adalah bentuk tertinggi dari penghambaan. Karena di dalam diam itu, segala sesuatu berbicara tentang Allah. Setiap hembusan napas menjadi ayat, setiap detak jantung menjadi zikir. Dunia yang dulu ramai kini sunyi,
Tapi sunyi itu indah, sebab di sanalah dia bersemayam. Dan akhirnya, ketika titik fana itu tercapai, engkau akan memahami makna dari kalimat yang dahulu hanya engkau ucapkan dengan lisan. La ilaha illallah. Tiada aku, tiada engkau, tiada selain dia. Segalanya tenggelam dalam kehadirannya yang mutlak. Tidak ada lagi dualitas antara pencinta dan yang dicintai, antara hamba dan Tuhan. Yang ada hanyalah cinta yang abadi, yang menyatu tanpa perbatasan. Dan saat kesadaran itu menyelimuti seluruh dirimu, engkau akan menangis dalam keheningan. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya engkau tahu, ternyata selama ini yang kau cari, yang kau rindukan, yang kau sembah, tidak pernah jauh. Ia selalu ada, bahkan di balik napasmu sendiri. Maka fana bukan akhir, melainkan kelahiran baru. Lahirnya ruh yang hidup bukan dengan aku, tapi dengan Dia.